Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang saat ini tetap setia menyaksikan acara kami ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan kita masuk ke dalam tema kita, hidup jangan kebanyakan gaya. Baik, ini Masya Allah ya, mungkin aku sedikit akan memberikan apa ya, gambaran. Mungkin seperti ini, banyak sekali orang tua yang kerja keras. Sebenarnya yang jadi ya, atau yang memang wajar untuk bergaya mungkin orang tuanya. Justru malah orang tuanya ini yang karena berangkat merasakan susah sehingga akhirnya bisa prihatin. Sementara anak-anaknya di rumah hidup dengan foya-foya, bahkan ada barang yang harusnya dia jaga, dia suka-suka gitu, dia ngerasa nggak beli gitu ya. Akhirnya bilang, oh gue punya ini dong, gue punya ini, gue punya ini. Padahal di situ sebenarnya punya orang tua. Nah, gaya seperti ini nih siapa yang salah sih? Atau bagaimana sih kita memaintain supaya anak-anak jangan gitu, nggak boleh gaya yang akhirnya menyerempet ke sombong nanti akhirnya. Sehingga itu juga bukan barang kamu loh gitu. Silakan guru. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada. Jadi bahasa anak milenial kalau dipantunkan, Pak Ubay megang baskom, jangan lebay.com. Aduh. Di dalam Quran banyak ini Allah memberikan ingatan kepada kita. Ada di antaranya di surat ke-17, juz ke-15 ayat ke-27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguh orang yang berlebihan, mubazir adalah kawan daripada syaitan. Juga Quran mengingatkan kepada kita di surat ke-7, juz ke-8 ayat ke-31. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Bukan gak boleh kita bergaya, tapi lihat batasannya. Pakailah, wahai anak Adam, kata Allah menyuruh, khuzu, pakai silakan. Ya, inda kulli masjidin, yang bagus-bagus, yang indah berdasarkan kemampuan kamu, apalagi untuk ibadah. Tapi hati-hatilah dalam makan dan minum, jangan berlebihan, karena sungguh Allah sangat benci, tidak suka kepada orang yang berlebihan. Saya dari kecil, Bang Ali diajarin guru bahasa pantunnya begini. Ke Hong Kong dapat traktiran, bisa beli baju dan rompi. Mendingan makan singkong tapi beneran, ketimbang makan keju tapi dalam mimpi. Cakep. Ya. Iya, jadi makan singkong beneran, insya Allah perut lapar hilang, kenyang datang. Ya. Tapi cerita dia, Masya Allah, saya kemarin ini mau tahu loh, jam tangannya made in LA loh. Kemudian tasnya, Singapura punya loh. Oh ini Paris punya loh. Itu kamu jalan-jalan, cerita ke semua tuh. Masya Allah tinggi, tapi kamu beliin gak buat saya? Enggak, saya cerita doang sama lo. Iya. Nah, ya, ini yang begini nih, muka lo jauh deket gue raup lo. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, apalagi ketika memang orang tua sudah bersikeras untuk membahagiakan anak, karena yang namanya orang tua ikhwafillah, dari dulu hingga hari kiamat, orang tua kaya insya Allah anak jadi raja. Itu sayangnya orang tua. Iya. Ya, tapi bagaimana kita sebagai anak, kalau meminjam bahasa Nabi, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Waman lam yaskuril golil, lam yaskur kathir. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih dengan saudaranya, pasti dia orang tidak akan pandai berterima kasih dengan Tuhannya. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih dengan yang kecil, pasti Allah tidak akan pandai dia tidak akan pandai berterima kasih ketika Allah berikan yang besar. Jadi mudah-mudahan buat kita semua sederhana, wahai para anak-anak zaman milenial, kalau bahasa pantun Al-Fakir, lari-lari mengejar kuda seakan-akan pakai sepatu roda. Kita syukuri dengan yang ada, insya Allah Allah berikan yang belum ada. Amin, ya Allah. Ada apalin tuh pantun kayaknya. Baik, ini kalau misalnya kita nonton film kartun sebenarnya jamaah aku ya, ada film kartun Doraemon. Doraemon itu ada namanya Suneo. Suneo tuh gitu tuh. Dia selalu pamer harta kekayaan orang tuanya. Sementara teman-temannya nggak bisa menikmati kayak remote control baru atau. Nah ini mungkin guru bisa nambahin lagi nggak nih pemahaman kira-kira kita sebagai orang tua gimana ya nge-manage anak itu supaya dia jangan gitu dong kamu atau gimana guru? Ini sesungguhnya adalah adab kalau dalam surat Luqman surat 31 dan pesannya Luqman sama anaknya kan luar biasa dahsyatnya itu. Dia adalah Al-Hakim, orang yang amat bijak dan pesannya aja diabadikan sama Allah.
Sampai bagaimana attitude, bagaimana cara berjalan, bagaimana bersuara diatur sama Allah. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau angkat dagumu kalau lagi ngomong sama orang. Jadi bagaimana ngomong ya nunduk gitu. Dan juga jangan jalan dengan cara yang sombong. Sekarang kan lagi rame tuh cara jalannya McGregor apa gitu. Ya. Dan itu banyak yang ngikutin anak-anak sekarang. Iya tuh. bener. Bahkan itu ada gamenya udah. Ada gamenya. Jadi luar biasa dahsyatnya itu. Tapi setiap yang sombong itu pasti Allah hinakan. Jadi man tawadda'a lillah illa rafa'ah. Siapa yang tawadu sama Allah pasti Allah angkat. Tapi yang sombong pasti Allah hinakan. Benar. Selalu begitu. Jadi nggak usah pakai hidup nggak usah kebanyakan gaya. Dan ini ada bahayanya nih Bang Ali, Ustaz Taufik, mohon izin. Jadi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu ada 3 macam golongan. La yukallimullah yaumal qiyamah. Mereka nggak bakal ditegur sama Allah nanti dari kiamat. Wala yuzakihim, dosa-dosanya nggak bakal dibersihin sama Allah. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga noleh juga kagak sama 3 golongan itu. Walahum azabun alim. Mereka bakal dapat azab yang dahsyat. Siapa 3 golongan itu? Satu kata Rasulullah SAW adalah as-syekhun zani. Udah tua renta masih mau berzina. Kemudian malikun kazab, penguasa yang ngebohongin rakyatnya. Yang kedua. Dan yang ketiga ini kita ngomong nih sekarang. Yang ketiga, wa'ilun mustakbir, orang miskin banyak gaya. Udah susah banyak gaya. Udah susah pengennya pamer aja. Ya Allah. Nanti nggak bakal diajak ngobrol sama Allah, nggak diampunin dosa-dosanya. Allah nggak bakal ngelihat sama dia dan mereka akan dapat azab yang pedih. Aduh mudah-mudahan kita terhindar dari 3 hal ini ya, Masya Allah ya. Nah baik, memang benar tuh McGregor kan gini, kalah sama yang gini. Iya, Kobe, Masya Allah ya. Nah sekarang kadang-kadang orang tua juga suka ada yang bilang katanya kesombongan harus dibahas dengan kesombongan. Itu hadisnya benar atau enggak sih? Jadi kalau kita ketemu orang yang sombong boleh tuh, orang kebanyakan gaya, gue lebih gaya dari lu, biar ngajarin katanya. Itu benar nggak Guru? Ya, bernilai sedekah gitu ya. Sedekah katanya. Nah, jadi tetap memang Bang Haji, secara prakteknya Allah benci sama orang kaya yang sombong. Tapi Allah akan jauh lebih benci ngelihat orang susah sombong. Iya orang kaya sombong masih dibilang pantas. Wah kenapa? Tanah ada di setiap tempat. Iya. Mobil mentereng pada mengkilat. Iya. Duitnya berlipat-lipat tuh, lihat dandanan istri alis sampai ngejepat. Ya Allah. Kaya masih dibilang pantas, tapi yang lebih berapi nih. Ya jangan loba gaya. Maksudnya gimana? Deh udah tinggal di kontrakan. Di bantaran kali pula. Orang tua juga mohon maaf capeknya bukan main bekerja untuk anaknya. Sombong. Kalau bahasa orang Jakarta mah ya Allah kue cincin ganda sturi. Miskin gak tahu diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya pesan buat anak-anak milenial. Ada guru nasihat yang baik dari Syekh Az-Zurnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ini karena berupa nazoman saya agak dendangkan sedikit. Laisal fatah. Laisal fatah. Laisal fatah mayyakulu hadha abi innamal fatah mayyakulu anadha. Bukanlah yang dia disebut seorang pemuda yang hanya mampu menyebut nama leluhurnya. Sesungguhnya yang dia disebut seorang pemuda yang mampu menunjukkan jati dirinya. Makan lesehan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, jati dirinya Masya Allah ya. Nah sedikit lagi nih, tadi belum terjawab sebenarnya. Itu benar gak sih kalau orang sombong kita harus balas sombong? Nah ini benar gak sih adanya gitu? Itu sesungguhnya saya belum ketemu hadisnya Bang Andi. Tapi sesungguhnya mungkin adalah qaul para ulama. Jadi kalau orang yang sombong disombongin mudah-mudahan dia sadar dan itu adalah sedekah. Dan Rasulullah SAW juga pernah ngomong dan kebanyakan orang kita kan juga begitu ya. Jadi lagi duduk sama sahabatnya ada pemuda yang kaya raya lewat. Nih menurut kamu gimana kata Rasulullah? Ini orang
Kalau dia ngelamar pasti diterima. Kalau dia minta ngasih syafaat pasti diterima syafaatnya, kata BLC-nya. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Terus ada orang miskin lewat, kata Rasulullah, nah, kalau ini gimana? Oh kalau ini mah dia ngelamar nggak ada yang mau, ambil dia menantu. Kalau dia ngomong nggak ada yang dengerin. Kalau dia ngejamin pasti jaminannya ditolak. Maka Rasulullah benerin, itu persepsi kebanyakan orang. Rasul mengatakan orang yang miskin ini lebih utama daripada orang yang kaya tadi sepenuh bumi. Allahu Akbar. Tahu kenapa? Karena boleh jadi doanya Allah ijabah. Boleh jadi hisapnya lebih gampang. Jadi jangan pernah ngeremehin orang. Jadi jangan banyak gaya. Jangan kebanyakan gaya ya, jangan ngeremehin orang, Masya Allah ya. Nah, kapan sih kita boleh gaya? Kadang-kadang kita kan juga pengen gaya nih. Kapan sih momen-momen kita boleh gaya? Apa pada saat kita ibadah atau apa? Mungkin ada tambahan sedikit aja. Ya. Jadi cara satu ciri orang yang urusan bahagia dunia akhirat, untuk urusan akhirat dia mandang ke atas. Ya ini boleh bergaya. Tuh. Ya Allah, si fulan ya usia baru 17 tahun tapi Senin Kemis nggak pernah absen. Berjamaah ke masjidnya pun nggak pernah ketinggalan. Itu yang begitu gaya boleh ditiru. Boleh ditiru. Iya, ya. Tapi juga Nabi menyuruh urusan kebagian dunia akhirat, ketika urusan adunya dia mandang ke bawah. Nah, ketika dia pakai demikian, silakan, insya Allah selamatlah hidupnya. Masya Allah. Ini nambahin, sabda Rasulullah SAW nggak bakal masuk surga orang yang di hatinya sebesar zarah kesombongan. Tuh. Lalu kemudian orang mengatakan, ada yang mengatakan ya Rasul, kalau ada orang yang pakaiannya bagus kayak saya, kayak Ustaz Taufik, kayak Bang Ali, sepatunya, sendalnya bagus, itu termasuk sombong nggak? Maka Rasulullah SAW memberitahu definisi tentang kesombongan. Al-kibru, sesungguhnya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan selalu meremehkan orang. Itu yang disebut sombong. Aduh. Jadi mau bajunya semewah apapun, Iya. mau mobilnya sebagus apapun, tapi kalau masih mau memandang orang, Rendah, kalau bicara tetap merunduk segala macam, tidak selalu ada di atas, nah, itu nggak ada masalah. Iya, Masya Allah. Waduh, dapat pelajaran banyak banget ini ya. Baik, sesaat lagi kita akan ketemu dengan Ustaz Syam. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.